Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim Mustafa Abdullah dari kelas S5B. Saya akan menjawab 10 pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Aswaja. Dosen pengampu Dr. Haji Sofar Robani LCMA. Pertanyaan pertama, jelaskan definisi bid'ah dengan makna umum dan sebutkan para ulama yang mendefinisikan bid'ah dengan makna umum. Bid'ah dengan makna umum yaitu melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan ini tidak dikenal atau belum pernah terjadi di masa Rasulullah. Contohnya naik mobil, memakai listrik, memakai handphone. Kemudian para ulama yang mendefinisikan bid'ah dengan makna umum ialah 1. Sultan al-Ulama Izzuddin bin As-Salam. 2. Al-Imam al-Nawawi. 3. Baruddin al-Aini al-Hanafi. 4. Ibnu Hazm al-Zahiri. Pertanyaan kedua, jelaskan definisi bid'ah dengan makna khusus dan sebutkan para ulama yang mendefinisikan bid'ah dengan definisi khusus. Bid'ah dengan makna khusus, para ulama mendefinisikannya sebagai perkara baru yang tidak ada di masa Rasulullah SAW dalam hal akidah dan ibadah saja. Berarti selain dalam hal akidah dan ibadah tidak dikategorikan bid'ah. Berikutnya para ulama yang mendefinisikan bid'ah dengan makna khusus yaitu 1. Ibnu Taimiyah. 2. Ibrahim bin Musa al-Syatibi. Pertanyaan ketiga, apakah yang dimaksud dengan bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, dan bid'ah haram? Dan berikan contohnya. Yang pertama, bid'ah wajib. Bid'ah wajib adalah perkara baru yang belum pernah ada di masa Rasulullah yang masuk dalam dalil yang mengharamkannya, seperti mempelajari ilmu nahwu. Karena mempelajari ilmu nahwu merupakan sarana untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dan hukum mempelajari keduanya adalah wajib. Yang kedua, bid'ah sunnah. Bid'ah sunnah adalah perkara baru yang tidak ada pada masa Rasulullah yang masuk dalam dalil sunnah, seperti membangun ribat atau pondok, madrasah, parit, dan lain-lain. Yang keempat, bid'ah makruh, yaitu perkara baru yang tidak ada di masa Rasulullah yang masuk dalam dalil yang dimakruhkan, seperti merokok. Yang kelima, bid'ah haram, yaitu perkara baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah yang masuk dalam dalil haram, seperti berkeyakinan sebagaimana mazhab Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, dan Mujazzimah, dan lain-lain. Berawal dari para ulama-ulama yang mendefinisikan dengan makna luas, karena hal tersebut tidak terkhusus pada perkara akidah dan ibadah saja, melainkan juga berkaitan dengan muamalah. Kemudian timbul pemahaman tentang bid'ah hasanah dan bid'ah majmumah. Dari pemahaman bid'ah dalam arti luas ini pula, Izzuddin bin Abdissalam sebagai ulama yang berjulukan Sultanul Ulama, yaitu rajanya para ulama, membagi bid'ah menjadi 5 bagian, yaitu bid'ah wajib, sunnah, bid'ah mubah, makruh, dan haram. Pertanyaan yang kelima, sebutkan dan jelaskan dalil muludan. Dalil yang pertama, Allah berfirman, surah Maryam ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim.
Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Artinya, dan sebutlah atau ingatlah di dalam kitab yang sempurna ini kisah Ibrahim, sesungguhnya dia adalah seorang nabi yang sangat jujur. Pertanyaan yang keenam, sebutkan dan jelaskan dalil tanggapan. Dalil yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 129. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Artinya, wahai Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmahnya kepada mereka, dan menyucikan mereka, sesungguhnya Engkau adalah Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Dalil yang kedua, surah Ibrahim ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Artinya, dan ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negara ini aman dan jauhkanlah aku dan anakku dari menyembah berhala. Pertanyaan yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan dalil yasinan. Dalil yang pertama dari Abu Abbas radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surah Yasin dan surah Wassafat pada malam Jumat, maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Dalil yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan ini akan dibalas dengan seluruh kebaikan. Semisalnya saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dalil yang ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap sesuatu mempunyai jantung, dan jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Maka ditulis barang siapa yang membaca surah Yasin, maka ditulis baginya membaca Al-Quran tanpa surah Yasin 10 kali. Pertanyaan yang ke-8, sebutkan dan jelaskan dalil haul. Dalil yang pertama, Allah berfirman dalam Quran surah Syad ayat 48, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur Ismaila wal Yasha'a wa dzal kifli wa kullum minal akhyar. Yang artinya, dan sebutlah atau ingatlah Ismail, Yasha, dan Dzulkifli, kesemuanya adalah orang-orang pilihan. Dalil yang kedua, Quran surah Maryam ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam idza tabadat min ahliha makanan syarqiyyah. Dan sebutlah atau ingatlah di dalam kitab yang sempurna ini kisah Maryam tatkala ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Dalil yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur dalam menghamba.
Quran surah At-Taubah ayat 119. Pertanyaan ke-9. Sebutkan dan jelaskan dalil manakiban. Dalil yang pertama dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, barang siapa menyakiti waliku, maka sesungguh aku menyatakan perang kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalil yang kedua dari Abdillah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, seorang itu bersama orang yang dicintai. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan ke-10. Apakah pengamalan dalil umum di sebagian tempat atau waktu tertentu termasuk tahsis ibadah yang diharamkan? Misalnya Rasulullah memerintahkan untuk mencari ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi apakah mencari ilmu pagi, siang, ataupun malam, di rumah, di pondok, atau di sekolah. Lalu seseorang mencari ilmu setiap hari pada jam 7 pagi hingga jam 12 siang di sekolah. Orang ini dianggap tahsis ibadah apabila ia meyakini persyariatan mencari ilmu itu hanya jam 7 sampai jam 12 siang dan di sekolah saja. Inilah taksis pengkhususan ibadah yang dilarang. Adapun apabila ia melakukan hal tersebut hanya semata-mata karena pertimbangan waktu, luangnya adalah jam tersebut, atau karena sekolah ataupun kampus bersepakat dengannya untuk mengadakan tatap muka perkuliahan pada jam itu, hal ini dilakukan karena kebiasaan semata, maka hal ini diperbolehkan. Sekian, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.